Oke, jadi welcome back the Silent Trader Academy channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 17 November 2021. Marketnya technical rebound ya sesuai option prediksi kita, opsi kedua di mana ketika market coba sustain untuk lanjut naik, maka dia akan gimana pun caranya bertahan di atas EMA 13. Dan per closing hari ini market berhasil sustain ya, walaupun gitu ya, dengan catatan walaupun terjadi aksi distribusi. Ya, oke, paham ya, terjadi aksi distribusi dari asing lanjutan di saham-saham banking. Gitu ya. Jadi purely banking dicicil taking profit 2 hari terakhir. Ya, ada inflow, cuman inflow-infonya dari ya ada first liner kayak Gudang Garam, ICBP, Arto, tapi banyak juga dari yang second liner ya, BBB gitu ya, Saratoga dan sebagainya. Oke, jadi mostly masih terjadi distribusi. Nah, makanya kalau terjadi distribusi berkelanjutan ya agak berat sebenarnya kalau market naik. Jadi asumsi saya sih ini baru technical rebound aja ya. Saya nggak bilang ini lanjut naik dulu sih. Dan kalau ya ciri-cirinya biasanya nih, kalau dia memang nggak kuat naik ya besok gitu ya, di hari Rabu nih kempes lagi market. Ya, tapi kalau market retest lagi di sekitar sini garis hijau di 6680-an, 6690 dites lagi besok, wah itu bagus banget. Ya, cuman kalau besok gak kuat, naik bentar habis itu langsung turun, nah outlooknya masih ke bawah. Jadi seperti ini nih, after turun 2 candle dia bullish ya, naik 1%, besoknya dibanting lagi. Itu ya, jadi ini masih similar ya, pola-polanya masih similar. Tinggal kita cek apakah akan repeat atau enggak. Gitu ya. Nah, jadi outlooknya no comment untuk besok. Fokus aja cari yang masih on track gitu ya. Lalu nextnya kita lanjut ke pembahasan requestan gitu. Karena yang today kita ada profit 1, tapi saya buyback ulang. Ya, kita buyback ulang, jadi saya nggak screenshot. Ya, depannya ada huruf I. Ya, depannya ada huruf I, kita berhasil taking profit. Ya 2% 3% aja gitu ya, 2% 3% aja. Tapi kita buyback karena secara target teknikal itu masih bagus gitu. Nah, sisanya nggak ada cut loss ya, masih kawal juga beberapa emiten gitu ya. Yang di grup kita banyak beberapa banking bank-bank mini kayak BNBA itu udah di grup, kita recall dari breakout di 1700 kemarin ya, udah beggar malah kalau Anda yang buy di 1700 gitu ya. BBB juga di grup VVIP sudah sering kita bahas di clubhouse kita, clubhouse khusus VVIP. Dari analis-analis kita juga udah sering di recall ya, dan banyak banget yang udah pegang dari 1500 ke bawah. Jadi udah pada tinggal duduk manis aja. Oke. Nah, lalu nextnya kita langsung ada check it out ke requestan yang gak usah panjang-panjang, langsung pertanyaan pertama ada Kebak. Oke, Kebak terlihat tidak mampu bertahan dalam 2 minggu terakhir ya, nggak mampu berada di atas resistannya di 76 ke atas. Simplinya gini ya, saya cerita aja, kalau dia nggak kuat gitu ya, atau dia balik jebol 70-an, 70-71 dijebol, cut loss bijak ya, jebol ini cut loss dulu boleh. Oke, karena agak kurang bagus kalau dia buat low baru jebol 70 atau 71. Lalu nextnya yellow, area beli di berapa? Yellow today ARB lagi. Agak sulit diprediksi kalau lagi emiten after strike isu ya. Tapi kalau saya mau bilang ya, kalau saya sih ini kan ada moving average di 210 ya, bahkan kalau saya hitung mungkin ya bisa jadi besok atau lusa langsung terbang. Tapi ketika udah dekat-dekat 220-an ke bawah, Anda bisa spekulasi, pantau aja ya. Belinya jangan beli pas ARB, beli ketika dia bangkit dari ARB. Ini kan tebel nih, 1 juta lot, 1,5. Nanti Anda HK nih ketika dia udah di spam. Jadi harus pantau pada saat hari ya. Mungkin prediksi saya ya, Kamis atau Jumat Anda bisa coba cek ya, karena ketika dia amit-amit ARB lanjut lagi sampai di Jumat, Rabu, Kamis, Jumat turun terus. Nah, ini udah deket sini nih, berarti Kamis atau Jumat ini kita bisa spekulasi, teman-teman bisa dicek ya. Pokoknya udah deket area sini lah, deket area sini teman-teman bisa spekulasi kalau mau. Cuma saya sih enggak sih
Saya nggak terlalu lirik. Lalu nextnya NATO masih sama outlooknya, lagi testing pullback secara teknikal, meskipun secara bandarmologi dia repo, tapi teknikal jelas masih good banget. Ya, harusnya besok jalan. Ya, kalau lihat chart-chart gini biasa besok dia jalan nih. Karena dia masih sustain closing di atas MA13. Bagus nih, udah istirahat cukup sehat. Nah, ini biasa ada satu candle biru gitu. Ya, price actionnya kalau NATO kalau mau lanjut ya jebol 725. Kalau enggak ya masih akan sideways dulu. Nextnya MRAT. Wah, ini bagus ya. Saya udah lama banget kita nggak trading MRAT nih. Dulu sering banget MRAT, terus MBTO ya. Itu kan kakak adik. Teknikalnya bagus. Ya dia buat high baru mulu, konsisten. Ada fall spike juga ternyata, saya coba cek. Wah, bagus ini, bagus. Jadi teknikal bagus ya. Oke, hari ini pun bahkan ada akumulasi. Good. Masih konsisten, bandar yang sama yaitu YB. Rata-rata tadi masih di sekitar 300. Bit overnya tipis ya, buat individu oke lah. Sekarang dia lagi retest, coba. Oh, lagi di resisten. Nah, ini kalau pas lagi banget di resisten sekitar 340-an ya, teman-teman ya. Resistennya di sekitar 340-an. Kalau nggak bisa jebol ya 330 ya, sorry ya, 330, 340 range 330, 340 mungkin akan ada rejection dulu karena tembus resisten, tapi kalau dilanjut breakout boleh spekulasi buy on breakout. Masih bagus. Ya, nah cuman kalau dia correction, Anda bisa spekulasi next try di 300-an ya. 310 ke bawah bisa spekulasi itu. 310. Lalu untuk trim sama outlooknya kalau Anda tonton The Last Morning Briefing saya udah bilang ya. Kalau Anda tonton, kalau nggak tonton ya susah. Ya di sini kan saya udah tarik garis nih. Saya tarik garis aja di sini ya. Ya. Nah, kalau secara hitung-hitungan dia pertama akan membal di support ini 383.70, sama nanti kalau dihitung-hitung dia membal di sini trendline minor. Nah, makanya ada change, ada peluang. Sebenarnya outlooknya mungkin masih retest dia punya trendline, tapi dekat-dekat 370 380 itu udah kuat. Jadi, kalau masih sustain di atas angka itu, change dia untuk rebound itu masih tinggi. Outlooknya masih sama. Lalu tadi HKMU ada pergerakan ya, ada volume spike, coba kita cek. Udah lama juga nih saham kesayangan yang masih saya pegang ya. Wow, hari ini ada YP yang beli 1 juta lot 1,3, cukup besar ya. Saya nggak bisa bilang ini retail karena dia keluarin modal lumayan ya. 1,3 juta lot itu hampir sekitar 6 miliar ya kayaknya ya. Hampir sekitar 6 miliar 56 ya, kurang lebih benar ya, 6 miliar. Nah, ini bisa dipantau sih. Ya cuman Anda belinya pas dia nanti koreksi nih 1 candle 2 candle kayak gini. Ya karena mostly HKMU ya perusahaannya nggak cocok sih untuk dibuat ke 50, nggak cocok karena perusahaannya running gitu. Ya perusahaannya lagi mau coba memperbaiki performance. Ya jadi harusnya memang nggak ideal dia ke 50. Makanya ke 50 karena nih PSP-nya jualan aja, pemegang saham pengendali. Gitu doang. Tapi dari volume oke sih. Ya bisa masuk watchlist dulu lah ya. Bisa masuk watchlist dulu. Lalu nextnya ada apa nih? BOSS. Wah, kayaknya BOSS udah pas-pasan ya. BOSS posisi di support, selagi batubara belum ada momentum kayaknya masih agak berat untuk BOSS. Jadi overall masih akan cicil sideways atau bahkan bisa potensi turun. Nah, untuk sekarang sih dia nggak boleh jebol 83 ya. Jadi kalau dia nggak buat low baru di 83 ke bawah masih bisa dipantau. Tapi kalau dia masih lanjut buat low baru dulu ya saran saya hindari dulu. Lalu BCIC ya, BCIC overall dia breakout buat high baru sebenarnya di 300 meskipun close-nya di 288. Ada dua kemungkinan, bisa besok lanjut naik lagi. Ya, jadi candle ini candle istirahat, besoknya lanjut, atau dia koreksi dulu nih 2 candle, 3 candle baru nanti lanjut. Nah, intinya untuk BCIC harus benar-benar bisa sustain di atas 300 baru lanjut secara teknikal. Ya karena 300 memang jelas ada support yang cukup kuat. Ada resistance yang cukup kuat di range 300-an. Gitu. Jadi price action kita di 300. Tadi saya
tempat TikTok juga BCIC. Ya, kalau nextnya ada MLPL patah EMA 200, hati-hati ya, ini sangat disayangkan tapi apalah daya gitu ya, karena overall trennya masih downtrend. Agak serem kalau jebol 320. Padahal dia buat low baru lagi, itu sih kacau ya. CSI semoga cepat tumbuh dewasa. Teknikalnya bagus, no comment. Saya udah sering rekom ya, udah sering kode, nggak pom-pom, saya nggak perlu pom-pom untuk saya cari cuan gitu ya. Saya masih hold juga 40%. Let your profit run gitu. BNBA juga besok kalau arah lagi beggar ya, belum BBYB dan sebagainya. Jadi ya CSIS outlooknya masih bagus, tinggal kita main positioning aja ya. Lalu nextnya Pakwon. Oke, tadi kayak properti agak sedikit bergerak ya. Oke, fokus saya yang bagus sih memang CTRA, SMRA sih ya. Ada inflow juga gitu ya, SMRA ada inflow, CTRA yang paling kenceng ya, ini ada info yang lumayan gitu ya. Kalau ditanya Pakwon ada inflow tapi dia kayak tukar barang, jadi ada bandar yang jualan ditampung sama bandar yang lain. Nah untuk Pakwon sendiri overall dia udah sustain lah ya, trennya udah up gitu ya, tinggal positioning swingnya aja. Nah untuk Pakwon sendiri price actionnya ya kalau mau lanjut besok harus breakout di sini 550 ya, 550 nya harus di beat itu baru lanjut gitu. Untuk buat yang baru mau entry agak tinggi sih di harga ini ya, kecuali ada buy on breakout 550 gitu. Cut loss ketika dia gagal break atau close di bawah 550. Kalau mau beli di resist ya resikonya dia kepental dulu. Nah kalau mau nampung ya serok lah di 515 sampai 530 coba kalau dia correction gitu ya. Overall masih bagus. Demas properti juga tapi lelet, hati-hati. No comment ya untuk Demas, tapi outlooknya masih bagus di atas 200 gitu ya. Lalu Wifi ini katanya repo ya, ini broker-broker masih tukar-tukeran aja. Saya terakhir cek bahkan mereka berhasil jualan nih YJMK pantau aja ya, YJMK pantau aja. Ini yang sering tektok gitu ya. Sisanya nih retail nih yang makan. Jadi outlooknya mungkin akan dibuat sideways dulu. Feeling saya sih dia akan sideways di sini 600-700 ya. Sisanya masih no comment. Nah nextnya Medco udah uget positioningnya di support juga ya kan. Saya udah sering cerita bahwa 550 555 merupakan resistance ataupun sekarang jadi support Medco yang cukup kuat. Apakah akan terpantul ya? Kalau market yang mendukung harusnya iya gitu ya. Jadi ini udah positioningnya di support ya 5 ya, atau kalau Anda tarik 540 550 lah ya, 540 550 batas stop lossnya gitu. Ketika dia rebound targetnya bisa ke 600-an sih ya, atau di sini kan ada gap nih ya 585 590 ya, udah di sini targetnya. Nah, jadi Anda buy on weakness di sini 560 550, TP di 590 gitu. Lalu nextnya Cepin di mana kalau masuk hari ini? Oke, Cepin lagi retest apakah akan DCB ya. DCB maksudnya ketika dia breakout atau breakdown. Ya, contoh ketika dia lagi breakdown, candle ini seakan-akan mau balik lagi sehingga false break, tapi nyatanya besok lanjut turun. Jadi cuman kayak naik sementara, habis itu turun lagi. Itu DCB. Ya, price actionnya ya di 6.000 ke atas gitu. Kalau Anda yakin banget Cepinnya bisa sustain di atas 6.000 ya, maka next target di minimal 6.250-an ya. Minimal target pertama di 6.250 kalau Anda udah beli sekarang gitu. Lalu nextnya Bapak shadow panjang masih aman gak? Dibilang panjang enggak sih ya, cuman emiten Bapak kan jarang itu rally terus-terusan. Nah dia berproses ya. Saya udah bilang bahwa Bapak membal gitu ya, besok jalan. Selamat juga buat yang ada buy. Beberapa resistance semua ditembus. Nah biasanya candle kecil kayak gini, naik dia doji dulu atau candle kecil ya. Jadi berproses lah, jarang Bapak naik 3 hari berturut-turut, jarang. Tapi bisa aja price actionnya kalau jebol 87 bisa dilirik ya, cuman outlooknya mungkin besok idealnya koreksi dulu gitu ya. PMMP soalnya udah beli sesuai arahan. Oh iya, di grup ya, di grup saya udah bilang tuh PMMP gitu ya. Jadi bocor ya, itu di grup sih. Jadi simplinya saya kadang di grup sering banget kasih saham-saham copetan pribadi. Kayak nggak lama kemarin itu API
Saya bilang tuh waktu di 190 ya, harga sahamnya waktu itu sempat ke 210. Tapi ya lot-lot tipis untuk copetan aja. Lalu kayak kemarin BNBA tuh saya di grup recall dari sini. Ya itu udah beggar lah, lagi belum BBYB dan sebagainya. Jadi banyak. Hari ini pun CSIS, cuma saya nggak screenshot aja. CSIS saya bilang tampung aja, ya cicil-cicil 130, 135, TP 140 ke atas terbang juga. Jadi kita banyak banget cicilan-cicilan. Ya tapi ya di grup sifatnya ya buat yang tahu planningnya dijalanin, diikutin. Nah PMMP juga kayak minggu lalu ya. Nah, PMMP masih oke ya, tinggal kita punya price action di sini kan. Kita udah tahu bahwa 450 460 kan ada area support. Nah, di sinilah batas stop loss-nya 450 lah, let's say. Jadi beli di 500 ke bawah ya, stop loss-nya di 460, 450 gitu ya. Tinggal TP-nya suka-suka lah, minimal 520 ke atas. Overall masih bagus. Ya, karena marketnya sebenarnya hari ini naik tapi nggak ngedukung aja. Gitu ya, tapi secara teknikal bisa dipantau. Oke, lalu nextnya ada yellow no comment, tadi udah dibahas. Friend juga breakdown, cuman menariknya dia lagi pas di MA 200 nih. Nah kalau MA 200 nya kuat sih besok membal harusnya ya, karena Friend agak kejam ya, naik banting lumayan juga yang dikobok-kobok gitu. Jadi kalau dia berhasil bertahan di atas 100, harusnya masih ada chance jadi bawah. Masih bagus secara tren. Tapi kalau dia sampai jebol 100, trennya akan false, dia breakout. Jadi akan potensi lanjut turun lagi. Nextnya CSIS 2 hari opening gap down. Sebenarnya itu saya juga masih belum ngerti banget teknis kenapa ada orang bisa ngehaki satu lot doang. Jadi saya ingat banget CSIS pagi-pagi tuh satu lot aja di 127. Nggak tahu broker apa ya, sebenarnya bisa di track sih, cuman saya malas aja. Jadi dia 127 duluan ngehaki ya, nggak tahu tujuannya apa, karena cuma satu lot ya sudah. Jadi bentuk chartnya kayak gini. Ini biasa terjadi di emiten gorengan, sama kayak food juga gitu ya. Candle-nya biru semua padahal mah naik turun ya, tapi candle-nya biru semua karena ini gap down ya. Jadi nggak perlu dipikirin sih, apalagi gap down yang cuma terjadi karena satu lot, itu nggak perlu dipikirin. Ya, lalu nextnya ada BP bagus gak? Outlooknya oke, sama sih. Bagi saya price actionnya 57 di bid, mau HK silahkan buy on breakout gitu. Jadi pilihannya dua, Anda mau buy on breakout atau Anda buy on weakness. Kalau buy on nanggung BON ya mampus ya, susah. Mendingan tunggu benar-benar confirm atau tunggu benar-benar bottom gitu ya. Lalu nextnya Denar, IMJS aja deh. Denar masih oke lah. Ini tinggal tunggu digoreng lagi aja, tinggal cari-cari titik support untuk entry. IMJS sayangnya gagal bertahan di atas 500 ya. Cuman outlooknya dia juga masih sideways sih. Sementara dia sideways pendek di 470. Jadi kalau dia jebol 470 agak kurang bagus. Anda bisa hindari dulu, out dulu kalau dia jebol 470. Tapi kalau dia coba sustain, harusnya besok naik. Harusnya besok koreksi. Harusnya besok dia technical rebound. Ya, next supportnya ada di 440-an. Agak jauh kan, makanya better 470 jebol Anda bisa hindari dulu. Lalu nextnya mending Avian apa Mitratel? Ya dua-duanya aja. Kenapa? Karena kan jaraknya berbeda. Ya for information, Mitratel sekarang sudah muncul sebagai penawaran umum. Ya, PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk, dan sudah resmi oleh OJK sebagai saham syariah. Nah, jadi teman-teman yang syariah bisa tuh. Karena pertawaran yang lain Big Tower Sign itu gak syariah. Jadi teman-teman yang syariah pasti HK-nya di sini. Ya, cuman balik lagi, ini kan baru IPO dan BUMN. Ya, jadi ekspektasi jangan kayak emiten-emiten apa ya. Jangan kayak Rans yang kemarin naik 10 kali arah. Ya nggak bisa, kayak UVCR misalnya, nggak bisa kayak gitu. Ya nggak bisa. Jadi ekspektasi ya realistis aja. Kalau tujuan kita cuman buat IPO ya 1, 2, 3 hari arah udah cukup. Ini IPO-nya Jumbo, harga final price udah di 800. Silakan. Ya, periode penawaran sampai hari Kamis. Ya, saya ikut. Mitratel, Avian saya belum cek tapi mungkin ikut. Gitu ya. Lalu nextnya Prodia bagus. Ini salah satu healthcare yang masih booming ya. Masih good secara teknikal, tinggal follow up aja. Gitu ya. Overall trennya masih bagus, tinggal kita kawal. Lalu nextnya ada Juste breakdown.
harusnya Anda udah hindari ketika dia breakdown di 154 ya. Kalau Anda masih mau pegang ya alasannya harus kuat gitu. Sebenarnya udah banyak support ya. Jadi kalau kita tarik Juste di angka 140 ke bawah ini udah supportnya udah cukup banyak sebenarnya untuk si Juste-nya. Ya supportnya udah cukup banyak. Tapi harusnya sih dengan chart dia yang tiba-tiba turun 4 hari berturut-turut tanpa ada perlawanan, berarti ini ada aksi distribusi harusnya yang bukan cukup besar sih, tapi nggak ada minat dan ada distribusi, nggak ada minat beli, sehingga biasanya emiten kayak gini agak berat. Ya paling kalau naik technical rebound, kecuali kalau lagi hoki ada bandar yang mau goreng, mau nyupirin baru naik kenceng. Kalau nggak naik bentar pasti lanjut turun. Ya, jadi outlooknya better hindari oke. IMJ sudah, Friends sudah, ASA oke, ASA juga oke untuk di follow up. Ya, ini mirip-mirip Saratoga yang saya recall di Instagram. Jadi kita swing itu cicil dari sini, sekarang udah petik hasil. Memang agak slow tapi pasti. Jadi sama nih model-model ASA, Prodia tuh naik turun tapi outlooknya jelas. Ya masih bagus untuk ASA, target balik lagi 4.000 secara swing. Ya atau resisten awal ya di sini nih. Udah hampir kesentuh tadi ya di 37 ya. 37.30 udah hampir kesentuh. Ya, nah mungkin jangan ekspektasi besok lanjut naik lagi. Ya mungkin dia akan satu candle merah lagi baru Anda HK lagi. Jadi berproses. Ya, yang terakhir WiFi juga sudah, MTDL masih sideways ya, masih sideways untuk MTDL. Outlooknya masih sama, dia masih retest, dia punya area pullback di 3.300 3.400. Bisa dibilang 3.500 ke bawah udah cukup murah untuk kita cicil-cicil beli. Kalau Anda yakin dengan MTDL. Ya kalau Anda tidak yakin dengan prospeknya, hati-hati kalau jebol 3.300. Masih disupport. Mari masih disupport juga, masih buat retest. Ya ini cicil-cicil kalau Anda mau bisa banget. Ya karena Mari behaviornya gitu ya. Merah 12 naik. Kan lumayan ya, merah 12 naik 4%, 6%. Merah 12 naik 4% kan udah lumayan. Jadi bisa di follow up masih. Overall Mari masih bagus. Ya outlook saya ke Mari masih bagus. Secara teknikal ya masih oke, masih bisa kita pantau. Ini tinggal tunggu breakoutnya aja. Ya dia harus bisa benar-benar lolos 460 lah. Atau 464 ya detailnya. Spesifiknya 464. Gitu baru kenceng. Kalau enggak saya rasa masih agak berat. Ya kepentok. Lalu nextnya SPMA. Ternyata udah seminggu correction. Wajar karena udah naik lumayan. Udah tutup gap juga ya ternyata beberapa waktu yang lalu. Ini gap semua udah ketutup, makanya dia correction. Kalau Anda masih yakin, ini best time untuk buy. Karena pas banget nih dia udah pullback. Dari highest-nya 545 udah turun ke 480. Berarti kan udah hampir sekitar 10% ya. Dari highest-nya udah hampir correction 10-15%. Ini itu udah oke banget. Ya udah oke banget untuk teman-teman spekulasi chip in. Gitu ya. Jadi bisa spekulasi chip dengan stop loss ya mungkin di 440 kali ya. 440 untuk batas stop loss 440 442. Ya di sini nih. Ini kan ada area-area support. Nah, bisa spekulasi, cicil-cicil. Outlooknya trennya masih baru, mau uptrend ya, jadi masih bagus. IPCC overall belum ada momentum. Ya, kalau Anda nggak tahan hindari dulu, apalagi jebol 540 secara teknikal. Anda kalau mau reduce porsi atau mau out dulu silakan, nggak masalah. Karena belum ada momentum sih. Ya untuk IPCC belum ada momentum. Gitu ya. Akumulasi pun ya masih netral aja sih. Gitu. Oke. Nah, itu terkait requestan. Mungkin saya akan kasih beberapa watchlist ya untuk bisa dipantau. Tentu BBHI gitu ya, BNBA, copet-copet aja BBB masih bisa di next try. Lalu kalau besok masih running, Anda bisa pantau BG3 atau Denar. Ini yang mostly paling sering banget digoreng kencang. Ya lalu gorengan-gorengan saya bisa kasih sedikit watchlist, planningnya sesuaikan. CSIS tentunya. ISIP ini juga overall bisa dipantau besok perdagangannya. Lalu juga ada food ya, dan ada satu emiten yaitu IPOL yang menurut saya cukup menarik juga. Jadi sebenarnya banyak ya, tapi outlooknya yang agak bagus itu CSIS ya, dan ILS. Fokusnya sih sebenarnya di dua ini. Yang lain bagus, cuman yang menarik ILS. Saya kasih bocoran. Nah ILS besok kalau dia auto reject bawah lagi,
Ini disclaimer on ya, Anda tentuin sendirilah. Profit enggak ya urusan Anda. Nah, dia ketika ARB itu di 220. Jadi ketika di ARB 220 maka hampir banget tutup gap. Nah, pas banget ILS ketika besok ARB itu ARB yang ketiga. Biasanya emiten yang udah ARB ke 3 ke 4 itu biasanya gerak. Minimal kayak chart ini nih. ARB bangkit dari ARB plus 5%, 11%. Jadi besok menarik banget kalau ya ILS ARB bisa spekulasi kalau Anda nekat. Ya kalau Anda mau nekat silakan. Gitu. Tinggal stop loss 200 aja psikologis. Kalau mau. Ya. Tapi kalau besok langsung ARB dan masih tebel ARB-nya, ya jangan beli dulu. Beli pas udah mulai di spam. Jadi besok pantau ketika dia udah mulai di spam, ARB-nya misalnya let's say over 180.000 lot, dicicil langsung dibeli, sisa 50.000, sisa 30.000 lot, bisa spekulasi masuk. Ya, target 2%, next target BEP. Harga opening ya, maksudnya harga opening dia. Nah, itu kan udah lumayan banget 6%, 7%. Bahkan kalau dia mau rally kencang, itu biasa langsung naik kencang tuh. Jadi bentuknya candle biru. Kayak siapa ya? Kayak PKPK. Ya, diturunin, habis itu langsung digoreng naik. Ada potensi. Tapi bisa jadi hari keempat baru naik, hari Kamisnya. Bisa. Ya, jadi pantau aja nih di 2 hari ke depan ini, emiten-emiten ini bisa dipantau. Ya, ILS 1-2 hari ke depan wajib pantau. Profitnya suka-suka, atur aja. Ya, makanya saran saya belinya di ARB. Jadi kan udah low risk banget. Gitu. Itu bocoran dari saya ya, karena saya udah lama banget gak kasih bocoran. Saya lebih banyak fokus di VVIP gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau ya minimal download mobile apps kita, download juga Telegram yang belum punya Telegram, lalu follow atau join kita punya grup free-nya. Ya link ada di deskripsi video ini. Jadi saya rasa cukup. Thank you teman-teman semua. Good luck. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.